sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah jaringan komputer. Jangan lupa disimak ya. Sejarah jaringan komputer di dunia dimulai pada tahun 1940-an di Amerika. Proyek ini digagas pertama kali oleh proyek pengembangan model di Laboratorium Bell dan Grup Riset dari Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Jaringan komputer sudah bisa menghubungkan banyak user dan digunakan sebagai keperluan. Tujuannya agar jaringan komputer sebenarnya adalah agar suatu perangkat sistem komputer bisa digunakan bersama-sama. Komputer sangat mahal waktu zaman itu, belum bisa dipakai oleh banyak masyarakat. Sejarah jaringan komputer awal. Di sini saya menampilkan sebuah gambar, yaitu gambar jaringan komputer pada awalnya, dan di sini juga sudah banyak merasakan manfaat-manfaat dari jaringan komputer tersebut. Nah, sehingga setiap orang yang dapat bekerja dan tidak banyak menghabiskan waktu. Dari hasil komputer kemudian menghasilkan sebuah program yang bernama batch processing. Ini dia tampilan gambarnya. Di situ ada dikatakan proses volume data yang besar sekaligus, dan di bawahnya mungkin memerlukan staf itu yang di bagian berwarna orange, dan kita lihat di bagian warna birunya itu dikatakan paling atas itu pemrosesan aliran. Yang kedua di bawahnya menganalisis streaming data lintas perangkat hampir secara real ya. Dan yang ketiga, lanjut output data harus sama cepatnya dengan laju input data. Dan manfaat dan kelemahan dari jenis prosesan tanggal yang umum. Ini kemungkinan banyak pengguna yang dapat memanfaatkan beberapa komputer untuk mengerjakan banyaknya program-program dan pekerjaan-pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, sehingga dapat mempersingkat waktu. Sejarah jaringan komputer dan pengembangannya. Pada tahun 1950-an, sistem TTS ini atau Time Sharing System itu 10 tahun yang lalu melakukan proyek jaringan komputer yang dimulai dengan baik. Perkembangannya jaringan komputer ditandai dengan perkembangan superkomputer, di mana sebuah superkomputer dituntut untuk melayani dan menjalankan program dari beberapa terminal. Hal ini yang melatar belakangi diciptakannya sebuah sistem yang dikenal sebagai TTS tersebut. TTS adalah sebuah konsep distribusi proses berdasarkan waktu. Sistem TTS ini yang akan melatar belakangi hadirnya network atau jaringan yang kita kenal saat ini. Mungkin salah satu komputer bertindak sebagai server atau host to host yang bisa diakses melalui terminal tersebut. Terminal workstation atau klien yang tersedia dalam waktu yang bersamaan setelah time sharing system tersebut dimulai dan berkembang. Tepatnya pada 1970-an, sistem jaringan komputer yang baru mulai dikembangkan. Nah, gambar ini adalah gambar DIN client, yang dimana gambar tersebut bertindak sebagai server atau host yang bisa diakses melalui workstation atau terminal. Lahirnya internet. Pada tahun 1970-an, pengembangan sistem jaringan komputer yang baru saja dimulai dan dilakukan dengan melahirkan proses distribusi atau disebut dengan distribution processing. Dari proses ini adalah karena beban pekerjaan yang tanggung
sebuah komputer semakin banyak. Oleh karena itu, suatu data yang ada di dalam host atau server dibagi-bagi secara paralel dengan host lainnya. Host atau server dapat mengolah data dan melayani banyak terminal dengan lebih optimal lagi. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil mengembangkan sistem surat elektronik atau email. Setelah dikembangkannya, email mulai banyaklah yang meminati dan kemudian membangun jaringan bernama ARPANET atau bisa disebut dengan Advanced Research Project Agency Network. ARPANET ini adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol atau TCP atau IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknis dari internet. Dan email adalah cara paling cerdas untuk bertukar informasi dengan cepat melalui jaringan komputer yang berada di bawah ARPANET. Komputer yang terhubung harus mendaftarkan diri ke ARPANET supaya dapat berkirim surat elektronik melalui email. Setelah email mulai berebak luas, dua ahli komputer yaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn membuat gagasan utama menciptakan jaringan komputer yang sangat luas dan dapat digunakan di seluruh dunia. Gagasan tersebut kemudian melahirkan terciptanya internet yang merupakan singkatan dari International Network. Sampai sekarang internet telah berkembang dan menghubungkan setiap orang di berbagai belahan dunia manapun. Standarisasi jaringan internet pada tahun 1980-an. Nah, di sini kalian dapat melihat gambar yang bernama TCP atau bisa juga dibilang Transmission Control Protocol dan banyak sekali dikenal dengan istilah IP atau Internet Protocol. Protokol tersebut memungkinkan beberapa komputer bisa saling terhubung ke dalam suatu jaringan internasional yang menghubungkan banyak user di dunia. Pada tahun 1984 mulailah diperkenalkan yang bernama sistem domain. Sistem domain ini dapat menyelenggarakan alamat-alamat yang berada di jaringan yang sama. Beberapa alamat yang berbeda bisa dikunjungi oleh banyak orang jika terhubung ke jaringan internet. Setelah itu, pada tahun 1988, Jaco Oikaren mengembangkan sistem setting berbasis jaringan komputer. Ini dia contoh gambarnya dan dapat digunakan secara luas menggunakan internet. Ada pula dengan nama sistem bernama IRC atau bisa disebut juga dengan Internet Relay Chat. Tersebut memungkinkan setiap user dapat melakukan chatting dengan user lain melalui jaringan internet. Pada tahun 1990-an lahirnya www atau World Wide Web. Pada tahun 1990-an Times Berners-Lee mengembangkan dan merancang program penyunting yang dapat melihat isi dari internet yang kini dikenal dengan nama www atau World Wide Web. Pengembangan www membuat antara komputer melakukan penjelajahan dan memberikan akses sesama komputer untuk suatu jaringan. Dan pada tahun 1992 jaringan komputer dapat terhubung dengan lebih dari 1 juta komputer dan sudah bisa berbelanja online melalui situs e-commerce. Selain itu, Yahoo mulai berdiri sebagai situs pencarian ternama dunia. Situs pencarian juga mulai muncul penggunaan Netscape Navigator yang dikenal sebagai browser. Browser adalah alat yang digunakan untuk mengakses beberapa situs atau alamat www yang telah terdaftar di jaringan internet.
Oke teman-teman, di situ kalian telah melihat gambar yang saya berikan. Di situ ada gambar World Wide Web. Di situ ada gambar ARPANET dan di situ juga terdapat tahun kapannya ARPANET datang dan Ethernet, TCP, internet, Google, Facebook, YouTube dan lain sebagainya. Di situ sudah jelas dipaparkan bahwa dari tahun 1969 sampai tahun 2014 sudah terdapat banyaknya pengembangan di dunia kita. Pengertian dan jenis jaringan komputer. Setelah www berkembang pesat, browser dan mesin pencari mulai banyak digunakan, dunia jaringan komputer terus berkembang hingga saat ini. Jaringan komputer adalah rangkaian komputer yang paling terhubung dan juga saling terkoneksi satu sama lain. Hingga saat ini jenis jaringan komputer yang masih digunakan ada 3 jenis, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang LAN atau Local Area Network. LAN digunakan untuk koneksi jarak dekat maksimal hingga 1 km. LAN menggunakan kabel untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Karena menggunakan kabel, penggunaan LAN hanya terbatas pada sebuah gedung, rumah, atau kecil saja. Keuntungan LAN ini bisa membantu mencegah kebocoran data karena server tidak akan bisa diakses apabila komputer tidak terhubung ke jaringan tersebut. Nah, yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network, adalah suatu jaringan yang menghubungkan setiap klien dalam jangkauan satu area atau daerah saja. Biasanya MAN digunakan oleh perusahaan yang koleksi gedungnya terpisah namun masih dalam satu kota. Dan yang ketiga adalah WAN, Wide Area Network, merupakan jenis jaringan paling luas yang memungkinkan sebuah komputer bisa terhubung dengan internet atau komputer lain dari manapun. WAN tidak bisa dipisahkan oleh negara dan benua. Setiap orang yang terhubung ke WAN bisa mengakses informasi dari belahan dunia manapun. Itulah sejarah jaringan komputer lengkap mulai dari awal terbentuknya dan hingga sekarang. Itulah yang saya ketahui juga mengenai sejarah jaringan komputer yang saya kutip melalui link di atas ini. Berkat jaringan komputer, setiap orang kini bisa mengakses informasi apapun dari manapun, mencari informasi dari belahan dunia manapun juga lebih cepat karena jaringan komputer memungkinkan setiap orang berhubung tanpa batasan jarak negara dan benua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video yang saya buat. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Bye-bye.